Altar Tantra disebut sebagai mandala. Sadaka Tantra mesti membangun mandala dan memberikan persembahan. Sadaka mesti memilih sebuah ruangan yang bersih untuk membangun mandala. Lalu, mempersemayamkan Pratima Buddha, Bodhisattva, Vajra, Dharmapala, dan Dewata. Serta mempersemayamkan Pratima Mulacarya dan Kitab Sutra Mahayana. Kemudian menghaturkan Astapujana atau 8 persembahan, antara lain dupa, bunga, pelita, teh, buah-buahan, keong sangha, air bersih, dan air sabun. Diperagung lagi dengan menggantung tangka dan panji Buddhis, semuanya dipersemayamkan dengan khidmat. Semua ini bermanfaat bagi sadhaka yang memasuki altar untuk melakukan namaskara, membentuk mudra, menjapa mantra, bervisualisasi, abhiseka, bersadana, dan lain sebagainya. Inilah mandala yang agung, segalanya menjadi suci. Hati dan ucapan penuh ketulusan, bersama mencapai bodhi. Atau seperti gata berbunyi, semoga hamparan dupa dan bunga ini memenuhi 10 penjuru alam, mempersembahkannya kepada segenap Buddha, Dharmapala, dan para Arya. Berpuja bhakti dalam Buddha Loka yang tiada terhingga, wanginya meliputi para insan bersama mencapai bodhi. Namun, tidak semua siswa saya adalah orang yang berada. Ada sebagian yang tempat tinggalnya sangat sederhana dan tidak mampu membeli Pratima Buddha Bodhisattva untuk dipersemayamkan, bahkan tidak sanggup membeli sarana Astapujana. Bagi golongan seperti ini, saya hanya berpesan satu hal. Berupayalah sesuai kemampuan sendiri. Misalnya di pojok sebuah ruangan dengan sebuah Pratima Mulacarya, segelas air, dan sebuah tempat dupa. Dengan cara ini boleh mulai bersadana. Sebab di kepala Pratima Mulacarya ada mahkota Pancabuddha, yang berarti Pancabuddha bersemayam di sana. Yang sama halnya berarti Mahamandala Tantra, terlebih lagi semua adinata tercakup pada diri Mulacarya. Satu berarti semua. Tantrayana mementingkan visualisasi. Jika tidak ada Astapujana, boleh membentuk mudra dan menjapa mantra. Melakukan visualisasi menggunakan pikiran, dengan sendirinya di angkasa akan muncul pula bahan persembahan yang tidak terhingga untuk dipersembahkan kepada Triratna dan para Buddha di 10 penjuru. Itulah makna dari berupaya sesuai kemampuan sendiri yang saya maksud. Zhuang Kuan adalah siswa saya. Nama dharmanya Padma Yikuan. Pada suatu hari saya melihat di balik badannya ada sebuah altar mandala yang besar nan agung. Pratima Buddha memancarkan cahaya terang benderang. Jarang ketemu altar mandala seperti demikian. Penataannya begitu megah, peralatan persembahannya kalau bukan terbuat dari emas, pastilah perak. Saya berkata kepadanya, Anda akan memiliki sebuah altar mandala yang cemerlang. Guru suka bercanda. Segala berkah diperoleh dari penghormatan yang tulus. Zhuang Kuan tidak bicara, hanya tersenyum. Yikuan adalah seorang siswa yang tulus bersadana. Namun ia sebatang kara tinggal di asrama tua yang disediakan sebuah perusahaan kepadanya. Asrama ini pun merupakan sebuah gudang yang dirombak kembali. Zhuang Kuan bukan orang berada. Ia bekerja sebagai pesuruh di perusahaan, seperti menuangkan teh, mengambil dokumen, dan berbagai pekerjaan lainnya. Setiap bulan menerima gaji yang sedikit. Altar mandala yang dimilikinya seperti yang saya katakan, hanya berupa sebuah Pratima Mulacarya. Altar mandala Zhuang Kuan kecil. Tetapi setelah ia menerima abhiseka dari saya, ia tidak pernah asal-asalan dalam bersadana. Seperti membersihkan trikarma, memberikan penghormatan kepada Sang Triratna, bertobat atas segala karma buruk, mantra catur sarana, mengembangkan bodhicitta, mahapuja, mahanamaskara, membentuk mudra, visualisasi, metode penjapan benar, bersamadi, mengucapkan ikrar dan menyalurkan jasa. Sema ini tidak pernah diabaikan. Zhuang Kuan melakukan 1 kali sadana pada pagi hari dan 1 kali sadana pada malam hari, belum pernah berhenti. Ia memperoleh kebahagiaan tersendiri selama bersadana 2 kali sehari. Saya melihat di balik badan Zhuang Kuan ada sebuah altar mandala besar. Zhuang Kuan wajar tidak percaya, bahkan saya sendiri pun belum tentu percaya. Sebab saya mengerti kondisi Zhuang Kuan. Namun, saya benar-benar melihat Zhuang Kuan memiliki sebuah altar mandala yang cemerlang dan megah. Altar mandala yang terlihat oleh saya sungguh agung tiada tara. Guru jangan mengageti saya. Sadaka tidak boleh berdusta. Saya percaya guru tidak berdusta, tetapi ini hal yang mustahil sekali. Memang tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Namun, saya melihatnya. Guru, Anda tahu saya tinggal di sebuah pojok gudang, mana berani berkhayal memiliki sebuah altar mandala besar? Bukankah ini mimpi di siang bolong? Suatu hari, tiba-tiba sekelompok umat Buddhis berpenampilan mencolok diajak oleh seseorang yang berparas pemimpin, datang bersama-sama menemui Zhuang Kuan. Zhuang Kuan keheranan karena ia tidak kenal sama sekali dengan sekelompok orang ini. Kelompok orang ini riuh berbicara, Kami telah membangun sebuah vihara di atas gunung. Setelah rampung, kepala vihara malah meninggal dunia. Lalu, kami meminta seorang lagi untuk menjabat sebagai kepala vihara. 3 bulan kemudian kepala vihara ini pun meninggal dunia.
Menurut kabar angin, vihara ini ada setannya. Siapa saja yang menjabat sebagai kepala vihara tidak akan bertahan, pasti akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang berani menjabat sebagai kepala vihara. Belakangan, ada seorang biksu datang menjabat sebagai kepala vihara. Tak lama kemudian, ususnya terus berdarah tidak berhenti, ia buru-buru turun gunung. Sejak itu, vihara ini tidak memiliki kepala vihara lagi. Kami berdoa kepada Bodhisattva Avalokitesvara. Semua orang kemudian mendapat mimpi yang sama. Kami bermimpi seorang gadis menyebut dirinya sebagai penjelmaan Bodhisattva Avalokitesvara. Beliau berpesan kepada semua orang bila mau mencari kepala vihara, carilah Raja Zuang yang berhati lapang, carilah di perusahaan di bawah gunung, ia ada di sana. Kami menemukan perusahaan tersebut tidak ada yang dinamakan Raja Zuang yang berhati lapang. Dalam daftar nama perusahaan hanya ada nama Zuang Kuan saja. Jangan-jangan Zuang Kuan ini adalah orang yang kami cari. Saya bukan Raja Zuang yang berhati lapang. Apakah Anda menganut agama Buddha? Saya menekuni Tantrayana. Baik, Anda boleh menjabat sebagai kepala di vihara kami. Sekelompok orang ini kembali ke vihara dan menanyakan petunjuk Bodhisattva Avalokitesvara dengan cara bubei. Hasilnya berturut-turut 7 kali positif membuktikan Zuang Kuan adalah kepala vihara. Tidak salah lagi, mereka telah menemukan orang yang benar. Akan tetapi, Zuang Kuan tetap tidak sudi menjabat sebagai kepala vihara. Zuang Kuan datang menemui saya. Kami sama-sama naik gunung untuk melihat vihara. Begitu melihat altar mandalanya, kontan saya terperanjat. Karena itulah pratima Buddha yang saya lihat sebelumnya, cemerlang dan megah, cahaya yang terang benderang sama persis. Saya berkata, inilah altar mandala yang saya lihat sebelumnya. Altar mandala ini adalah milik Anda, hanya Anda yang dapat bertahan. Anda terima saja jabatan kepala vihara ini. Zuang Kuan menuruti kata-kata saya, lantas menjabat sebagai kepala vihara. Pada hari di mana Zuang Kuan menjabat sebagai kepala vihara, muncul pula kejadian aneh. Hari itu teratai di seluruh kolam bermekaran semuanya, ajaib sekali. Semua burung di hutan terbang mendekat, bertengger bersama di genteng vihara dan asyik berkicau. Di atas gunung digali sebuah sumur. Dengan kata lain, pada hari itu air menyembul. Semuanya penuh pertanda manggala. Zuang Kuan berkata kepada saya, Pada subuh hari saat saya sedang bersadana tepat pada hari saya memangku jabatan sebagai kepala vihara, tatkala memasuki samadhi, saya tiba di sebuah gua. Saya melihat di dalam gua tersebut tersekap 2 orang. Setelah ditanyakan, ternyata itu adalah 2 mantan kepala vihara. Mereka disekap oleh Dewa Gunung. Saya melepaskan kedua arwah kepala vihara tersebut. Dewa Gunung dari gunung ini sangat pemarah. Sebaiknya saya harus bagaimana? tekunilah sadana Dewa Pertiwi, persemayamkan pratima Dewa Pertiwi, ubahlah gunung ini menjadi seluas angkasa, menjadi suci, bercahaya yang agung dan sempurna. Anda bisa memohon Dewa Pertiwi untuk menjelmakan mustika nomor 1 untuk dipersembahkan kepada Dewa Gunung. Zuang Kuan menuruti perkataan saya. Dewa Gunung benar-benar takluk seketika. Zuang Kuan kemudian menuntun Dewa Gunung dan umat Buddhis di vihara tersebut bersarana pada saya. Sebait gata berbunyi sebagai berikut. Semuanya berikrar sehati. Bersama menekuni sadana tantra mencapai kesucian. Emas berlimpah di dunia fana memang baik. Tidaklah sebanding suara merdu dari negeri Buddha. Zuang Kuan dapat menjabat sebagai kepala vihara disebabkan samhara atau bekal dari penekunan sadana tantra dengan pikiran terfokus. Asalkan memiliki rasa hormat dan ketulusan, tidak melantur, maka berkah pasti akan datang sendiri. Tadinya, ia hanya seorang pesuruh, paling-paling pasrah menjalani hidup miskin. Tetapi sekarang malah bisa menuntun insan, ditambah lagi bisa bersadhana di altar mandala yang agung. Tidak lupa senantiasa merenungkan Buddha. Pada akhirnya, keinginan pasti bisa terpenuhi, bagaikan bayangan yang menyertai diri. Memperagung altar mandala sendiri sama halnya berarti memperagung fisik diri sendiri. Pertama-tama memperagung aspek eksternal, kemudian dilanjuti dengan memperagung aspek internal. Inilah esensi utama ajaran Tantra.